semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku bakalan kasih first impression dan juga sedikit review tentang produk-produk makeup dari Madame G. Kalau kalian belum tahu, Madame G itu adalah produk makeup yang dikeluarin sama artis Gisela Anastasia. Dan aku udah lama banget pengen cobain produk ini sebenarnya. Cuman waktu itu keuangan lagi gak memungkinkan buat beli makeup, dan aku putusin buat tahan dulu mau beli Madame G. Sampai akhirnya kemarin aku ulang tahun dan dikado sama temen aku produk-produk dari Madame G yang setelah aku lihat-lihat tuh lengkap banget isinya. Dan aku juga mau terima kasih sama teman aku yang udah kasih aku produk makeup Madame G, karena kado dari kamu sekarang udah aku buat jadi konten dan sangat berguna banget. Dan buat kalian yang penasaran sebanyak apa produknya, semuanya ada dalam tas ini. Jadi temen aku itu beliin aku kado makeup Madame G yang satu paketan gitu, dan semuanya ada dalam tas ini. Tapi kemarin juga ada beberapa produk yang aku beli sendiri karena di dalam paketan ini nggak ada, jadi aku tambahin sedikit supaya jauh lebih lengkap. Dan kalau kalian penasaran gimana pendapat aku tentang produk Madame G ini, just stay on this video dan jangan di skip ya. Jadi guys, dalam satu tas ini itu tuh memuat banyak banget produk makeup dari Madame G, dan range-nya tuh juga lengkap dari mulai skincare, bedak, sama makeup dekoratif. Dan untuk lebih jelasnya aku bakalan sebutin juga satu-satu isinya apa aja. Yang pertama itu ada peel off mask. Aku juga baru tahu ternyata Madame G itu punya peel off mask. Ini ada 6 macam, banyak banget menurut aku juga gak paham kenapa sebanyak ini. Dan untuk harga-harga dari produknya sendiri bakal aku taruh di sebelah sini kalau nggak sebelah sini, dalam berupa foto screenshotan dari Shopee, dan itu adalah screenshotan official store-nya mereka. Jadi kalian gak usah bingung-bingung untuk cari produk Madame G karena mereka punya official store di Shopee. Dan untuk harganya juga sangat bersaing banget sama harga-harga yang ada di toko lain. Jadi kalau aku lebih mending kalian beli di official store aja. Yang pertama aku punya peel off mask. Ini tuh Dead Sea Minerals. Dan yang kedua itu aku punya Honeydew sama Chamomile. Yang ketiga aku punya avocado sama oatmeal. Terus aku juga punya pomegranate. Terus aku juga punya lemon sama madu. Dan yang terakhir banget aku punya bambu sama black sugar. Nah, kalau kalian bingung fungsi setiap masker ini untuk apa aja, jangan khawatir karena di bagian bawah setelah tulisan mini ready peel off mask itu ada keterangan fungsi dari setiap peel off masknya. Jadi kalau yang charcoal ini tuh buat pembersih pori-pori. Terus kalau misalkan yang lemon sama madu ini untuk menghidrasi wajah kalian. Terus selain peel off mask, aku juga punya sunscreen. Ini tuh keren banget. Aku nggak nyangka kalau Madame G itu punya sunscreen. Terus ada juga bedaknya mereka. Ini loose powder. Ini katanya sih hits gitu. Aku nggak tahu juga gimana. Nanti kita bakal cobain juga produknya bareng-bareng. Terus ini yang paling menarik perhatian aku karena dia itu face palette gitu. Jadi dalam palette ini udah sekalian eyeshadow, blush on, contour, sama highlighter. Keren banget. Terus ada juga di sini tuh maskaranya mereka. Katanya maskara yang ini tuh bagus, jadi aku juga kurang tahu, kita bakal cobain juga nanti. Terus ada juga yang terakhir itu tuh lipsticknya mereka. Ini tuh bentuknya kayak lip cream pada umumnya gitu dalam tabung seperti ini. Terus dari semua barang yang aku dapetin itu, aku nggak menemukan base produk selain bedak. Jadi kayak nggak ada foundation ataupun cushion ataupun concealer gitu. Dan aku memutuskan untuk membeli concealer daripada foundation maupun cushion. Karena sekarang ini aku lebih sering pakai concealer kalau mau ke jalan-jalan. Dan ya akhirnya aku beli ini, concealernya Madame G. Terus karena dalam paket ini juga nggak ada eyeliner, jadi aku putusin buat beli eyeliner juga. Tapi setahu aku mereka nggak punya eyeliner yang bentuknya cair maupun spidol gitu. Tapi mereka punyanya eyeliner yang pensil seperti ini. Jadi akhirnya aku putusin buat beli ini juga. Aku beli 2 warna, yang pertama coklat dan yang kedua itu warna putih.
Dan last but not least, kemarin aku keracunan juga di Shopee-nya mereka. Itu tuh lip crayon yang ini. Ini tuh harganya murah banget guys, cuman 7.000 apa 9.000 gitu. Gara-gara ada flash sale, jadi sekalian juga aku cobain. Oke guys, tadi itu adalah semua isi dari tas pink ini. Udah aku tunjukin semua ke kalian secara garis besar. Dan sekarang kita mau cobain satu-satu dulu produknya Madam G. Kita bakalan mulai dari skincare-nya dulu, yaitu peel off mask sama si sunscreen-nya. Karena ada 6 biji, jadi aku lumayan bingung mau cobain yang mana. Tapi sepertinya aku akan mencoba yang ini, Honeydew and Chamomile. Dia tuh fungsinya sebagai brightening. Aku lumayan merasa wajah aku kusam akhir-akhir ini. Ya, oke lah, kita bakalan cobain yang ini. Setahu aku waktu kita pakai peel off mask itu harus tebel tumpuk gitu, karena kalau enggak dia bakalan mengering maskernya dan jatuhnya malah kayak pakai masker organik gitu. Jadi sekarang aku bakalan cobain untuk pakai masker ini satu saset semua. Oke guys, jadi ini maskernya udah aku pakai hampir 15 menit dan seperti yang kalian bisa lihat, ini maskernya itu belum sepenuhnya kering gitu, masih kayak berair banget, masih cair gitu tekstur dari maskernya. Karena sepertinya aku salah dalam penggunaan masker ini. Jadi dia itu cenderung minta untuk dibaurin setipis mungkin dan serata mungkin. Karena dengan seperti itu dia jauh lebih cepat kering dan jauh lebih cepat buat di-peel. Ini kan misalnya wajah aku ketika menggunakan satu saset dari masker peel off itu bener-bener susah banget buat kering. Tapi sekarang aku udah mulai ngerasa wajah aku kayak mulai ketarik-ketarik gitu. Dan one thing yang aku rasain banget ketika menggunakan masker ini adalah dia itu punya bau alkohol yang sangat menyengat guys. Jadi kalau kalian punya kulit yang sensitif, mending saran aku jangan cobain masker ini karena takutnya kulit kalian bakalan kayak meradang gitu malahan. Tapi aku nggak tahu untuk varian masker yang lain apakah sama sensasinya seperti masker yang ini, banyak alkoholnya gitu. Coba deh kalau kalian udah pernah coba masker ini, komen di bawah ya. Oke, ini I think muka aku udah bisa di-peel maskernya. Coba kita cari beberapa titik yang udah mulai kering banget. Oke guys, sekarang aku udah selesai bersihin muka aku dari peel off mask-nya, baik yang udah kering maupun yang belum kering. Dan sekarang wajah aku udah bersih. Dan sekarang aku bakalan kasih review dan pendapat aku tentang peel off mask ini. Jadi awalnya aku sempat underestimate produk ini karena ketika pertama kali di-apply di wajah, dia langsung ngeluarin bau alkohol yang cukup menyengat. Makanya aku nggak menyarankan kalian untuk menggunakan produk ini kalau misalkan kulit kalian tuh sensitif. Tapi setelah dia kering dan bisa di-peel gitu, aku ngerasa bener-bener dia adalah definisi peel off yang sesungguhnya. Karena kalau misalkan kita bandingin sama peel off mask yang ada di Instagram, itu kan teksturnya tebal. Jadi ketika kalian peel itu emang nggak ada rasa sakit sama sekali. Tapi tuh ngerasanya kayak gak ada yang keluar dari wajah kalian gitu loh. Tapi kalau peel off mask yang ini tuh beda banget karena emang dia harus diaplikasikan setipis mungkin sehingga dia sangat kering. Dan ketika kalian peel itu bener-bener wah sensasinya keren banget. Dan langsung kerasa kayak semua kotoran di wajah kalian tuh keluar. Oke lah, semoga kalian dapat apa yang aku maksud. Dan sekarang kita bakal lanjut ke produk selanjutnya, yaitu adalah sunscreen. Buat sunscreennya, produknya adalah seperti ini, dan ini tuh isinya 60 ml, menurut aku cukup banyak. Dan seperti isi sunscreen pada umumnya, dia ini SPF-nya 30 dan dia menuliskan kalau dia itu ada kandungan aloe vera-nya di sini. Hal yang sangat mengimpress aku ketika pertama kali unboxing sunscreen ini adalah dia punya seal aluminium di tube-nya ini. Sama seperti produk sunscreen pada umumnya. Aku kira bakalan gak diperhatiin sedetail itu, ternyata emang diperhatiin sedetail itu. Jadi good job buat Madam G.
Dan sekarang kita bakalan cobain aja produknya. Ini sekarang aku mulai coba untuk aplikasikan di wajah aku. Dan langsung kita blend. Dia wanginya enak banget guys. Kayak wangi aloe vera sama sunscreen gitu. Tapi bau sunscreennya nggak terlalu kerasa karena ketutup banget sama bau aloe vera. Jadi menurut aku baunya enak banget, aku suka. Dan dia juga termasuk sunscreen yang cepat kering. Ini aja udah kering sekarang. Dan entah kenapa aku ngerasa kalau sunscreen ini memberikan efek yang lebih putih gitu di wajah. Jadi kayak muka aku sekarang terasa lebih putih gitu, kayak ada krim pemutih di atasnya. Aku nggak tahu itu bener apa enggak. Gimana kalau menurut pandangan kalian, apakah bener apa yang aku bilang? Ya, aku suka sama sunscreennya, bagus banget menurut aku. Sekarang kita bakalan lanjut ke produk berikutnya, yaitu concealer. Tapi sebelum pakai concealer, aku bakalan pakai primer dulu karena Madame G ini gak ada primer. Jadi aku bakalan pakai produk primer aku sendiri. Dan kali ini aku bakalan pakai primer dari Essence yang Prime Plus Studio. Ini tuh primernya bisa buat mattifying sama pore minimizing gitu. Oke guys, sekarang aku bakalan pakai concealer dari Madame G. Ini aku beli yang warna beige. Dan kalau dilihat sekilas sih penampilan concealernya cukup meyakinkan ya. Jadi packagingnya juga akrilik gitu botolnya, terus di bagian tutupnya sini itu ada warna kayak ungu tapi chrome gitu, cantik banget. Dan ketika kita buka botolnya, kita akan langsung menemui aplikator dari concealer ini yang bentuknya angled gitu. Menurut aku itu sangat memudahkan kita dalam mengaplikasikan concealernya di wajah kita. Dan sekarang aku bakalan menggunakan concealernya ini. Oke guys, ini adalah hasil ketika aku udah mengaplikasikan concealernya di wajah aku. Sebelum membuat video ini, aku udah nge-swatch concealernya. Dan ketika aku nge-swatch di tangan itu, warna concealernya lebih coklat dari kulit aku gitu. Tapi ternyata ketika aku aplikasikan di wajah aku, warnanya sangat cocok sama warna kulit aku. Jadi aku suka banget sama warna concealer ini. Cuman sangat disayangkan concealer ini tuh oxidized guys. Jadi kalau misalkan kalian mungkin punya kulit yang jauh lebih terang sedikit daripada aku, mending kalian langsung beli yang ivory aja. Untuk tekstur dari concealer ini sendiri aku nggak suka karena teksturnya itu kental banget dan dia juga cepet banget buat kering, jadi susah buat di blend gitu. Dan kalau kalian mau ngeblend concealer ini, aku saranin kalian blend pakai tangan aja karena kalau pakai spons itu malah produknya keserap di spons kalian gitu, jadi nggak ada produk yang ke-apply di wajah kalian. Anyway, aku kurang merekomendasikan concealer ini buat kalian. Mungkin kalian bisa coba produk yang lain aja kalau untuk Madame G. Dan sekarang aku mau lanjut menggunakan bedak mereka. Ini bedaknya yang Madame G Banana Loose Powder. Namanya mirip sama produk drugstore Amerika gitu, Banana Loose Powder. Untuk packagingnya sendiri klasik banget seperti packaging loose powder pada umumnya. Dan yang buat aku kaget adalah puff dari bedak ini guys, karena puffnya lembut banget. Anyway, hari ini aku nggak akan pakai puff dari Madame G ini, aku akan pakai puff aku sendiri dari Miniso. Oke guys, ini adalah hasil penggunaan loose powder Madame G. Seperti yang kalian bisa lihat, wajah aku halus gitu karena emang partikel dari bedaknya ini halus banget, bagus banget partikel bedaknya, aku suka. Dan ketika aku ngelihat warnanya di tempatnya itu, aku ngerasa kalau misalkan itu bakalan terlalu gelap gitu di wajah aku, tapi ternyata enggak. Setelah aku pakai bedaknya, dia enggak segelap itu, masuk-masuk aja di warna kulit aku. Cuman seingat aku ketika aku swatch bedaknya sebelum bikin video ini, warnanya tuh bakalan oxidized gitu guys. Jadi mending kalau misalkan kalian beli bedak yang Madame G ini, pilih yang warnanya setingkat di warna wajah kalian, karena bakalan oxidized gitu dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke guys, sekarang aku akan lanjutin makeupnya ke bagian alis. Ini aku punya pensil alisnya, dapet dari paketan tadi.
Itu namanya Silhouette Blended Brow. Ini tuh bentuknya seperti ini. Nah, yang aku suka dari produk pensil Madame G ini adalah dia itu pensilnya good quality gitu loh guys. Bener-bener yang kokoh gitu, bukan pensil yang murahan. Dan dia juga selalu memberikan tutup seperti ini. Menurut aku cukup thoughtful, padahal harganya murah gitu kan. Jadi kita cobain aja, aku masih belum tahu gimana tekstur dari pensil alis ini. Oke guys, ini adalah hasil penggunaan produk pensil alis dari Madame G yang bentuknya bener-bener pensil seperti ini. Aku sebenarnya lumayan kesusahan kalau misalkan harus buat alis menggunakan produk pensil alis seperti ini, karena aku biasanya pakai yang ada spulinya gitu. Madame G juga punya, tapi aku hanya memanfaatkan semua produk yang ada dalam tas ini, jadi aku hanya beli yang nggak ada. Tapi karena tekstur dari pensil alis ini yang cukup creamy tapi masih bisa di handle gitu, dan juga warnanya yang bagus banget menurut aku, jadi aku bisa membuat alis yang cukup bagus menggunakan pensil alis dengan bentuk seperti ini. Aku cukup bangga dengan diri aku. Pokoknya aku merekomendasikan kalian buat cobain pensil alis ini. Dan sekarang kita bakalan ke produk makeup yang sudah aku tunggu-tunggu banget, yaitu face palette dari Madame G. Nah, untuk face palette-nya sendiri, ini adalah produknya masih dalam kardus, karena aku bakal bukain buat kalian. Dan setelah dikeluar dari kotaknya, ini adalah face palette-nya. Lucu banget menurut aku, packaging-nya juga nggak kelihatan murahan, pokoknya eksklusif. Dan desainnya juga khas dari Madame G gitu. Dan dalam palet ini gak ada kaca, jadi kalian harus bawa ekstra kaca sendiri. Aku sih lebih prefer dia menaikkan harga tapi dapat kaca daripada kayak gini. Untuk pigmentasinya sendiri, aku udah coba di tangan aku, itu tuh lumayan. Tapi aku masih belum tahu ketika diaplikasikan di mata bakalan jadi seperti apa. Dan dia juga nempelin isolasi antara badan face palette-nya sama pembatasnya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau produknya bakalan rusak gitu, karena pembatasnya udah di seal sama isolasi. Dan sekarang kita bakalan cobain aja langsung di wajah aku. Oke guys, jadi ini adalah hasil ketika aku menggunakan face palette dari Madame G yang ini. Bisa dibilang aku gak terlalu suka sama palette ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna dalam palette ini, aku cuman suka sama yang highlighter, blush on, dan juga warna yang kuning di dalam eyeshadow-nya. Selain dari warna itu aku nggak suka karena tidak sesuai sama ekspektasi guys. Jadi seperti yang aku bilang sebelum aku bikin video ini, aku nge-swatch dulu di tangan aku. Ketika aku nge-swatch di tangan tuh everything just fine, tapi ketika aku taruh di wajah aku, bener-bener kelihatan banget mana yang bisa di blend dan mana yang enggak gitu. Ketika aku pakai highlighternya bagus banget nih, kalian bisa lihat highlighternya seindah ini. Blush on-nya juga seindah ini, cantik banget. Aku suka sama tipikal blush on-nya seperti ini. Gampang banget buat di blend dan juga warnanya cantik. Bener-bener pas banget sama warna kulit aku. Terus kalau yang warna kuning eyeshadow-nya ini nggak terlalu kelihatan di mata aku karena aku cuma pakai di inner corner. Tapi ketika aku apply pertama kali tuh bener-bener langsung keluar gitu warnanya, bener-bener bagus banget. Nah, untuk warna yang coklat matte ini, dia tuh lumayan susah buat di blend. Dan dia juga gak sepigmented itu, jadi aku harus build berkali-kali untuk dapat warna coklat yang aku mau. Hal yang sama juga kejadian sama warna yang burgundy ini. Jadi dia tuh kan harusnya warnanya shimmer, tapi entah kenapa dia tuh susah banget buat diambil pakai tangan gitu loh guys. Kalau kalian sering lihat video aku, kalian pasti tahu kalau aku selalu ambil eyeshadow shimmer pakai tangan gitu. Dan malah dia itu produknya habis di tangan gitu loh, dan untuk diaplikasikan di mata itu nggak bisa. Hal yang sama juga kejadian sama si konturnya ini, seperti yang kalian bisa lihat di wajah aku sebelah sini. Bener-bener kayak ditonjok orang karena susah banget buat ngeblend si konturnya ini. Jadi warnanya itu bener-bener nge-stay di satu tempat aja, nggak bisa buat di blend ke belakang gitu. Jadi makeupnya hancur banget di bagian sini. Oleh karena itu aku akalin waktu pakai yang di sebelah sini tuh pelan-pelan banget, dan beneran dia lebih manusiawi gitu kelihatannya.
Jadi aku kurang merekomendasikan palette ini ke kalian. Terus lanjut aku akan menggunakan eyeliner dan juga maskara dari Madame G ini. Untuk eyelinernya sendiri, ini tuh bentuknya sama seperti pensil alisnya Madame G yang tadi, jadi pensil gini. Dan jangan khawatir, dia itu bisa diraut guys. Jadi kalian kalau misalkan beli eyeliner ini, langsung aja raut pakai rautan pensil alis atau rautan eyeliner pensil gitu. Dan buat packagingnya sendiri sih, aku nggak ada masalah karena emang biasanya eyeliner pensil juga bentuknya kayak gini semuanya. Oke, jadi ini adalah hasil dari penggunaan eyelinernya. Aku bakalan lanjut ke maskara dulu sebelum aku kasih review. Dan untuk maskara Madame G yang aku punya, ini tuh yang seperti ini warnanya ungu, dan setahu aku Madame G itu punya dua maskara. Ini tuh namanya Gorgeous Wing Celebs dan banyak banget yang bilang ini tuh maskaranya bagus. Jadi aku akan cobain sekarang. Sebelumnya aku mau curl dulu bulu mata aku. Oke guys, jadi ini adalah hasil eye makeup aku setelah aku tambahin eyeliner sama maskara. Aku bakalan bahas satu-satu dulu dari eyelinernya dulu. Eyeliner pensil ini itu susah banget buat diaplikasiin. Dan teksturnya juga kurang creamy menurut aku. Warnanya tuh nggak bakalan keluar kalau misalkan kita nggak tekan produknya di mata kita gitu. Aku kurang merekomendasikan eyelinernya buat kalian. Tapi maskaranya bagus banget guys. Jadi dia itu ngeklaim kalau misalkan maskaranya itu beauty long gitu. Jadi mungkin klaimnya adalah bisa memanjangkan bulu mata. Dan ternyata emang bener ketika aku menggunakan maskara ini, bulu mata aku tuh jauh lebih kelihatan panjang gitu dan juga jauh lebih lentik. Itulah yang membuat aku sangat suka sama maskara ini, bener-bener sesuai sama klaim dan emang bener-bener bagus banget. Dari segi packagingnya juga oke, seperti bentuk maskara pada umumnya. Dan aplikator dari maskara ini juga gampang banget, jadi dia gendut di tengah tapi semakin ke depan semakin meruncing gitu. Gampang banget buat diaplikasiin untuk segala jenis mata, meskipun mata kalian monolit tuh bisa banget pakai maskara ini. Cuman yang aku kurang suka adalah maskaranya tuh aplikatornya sih kayak lentur banget gitu, jadi kalau misalkan terbentur dengan keras sedikit gitu alamat bakalan patah karena emang seletoy itu. Tapi mungkin gara-gara dia letoy itu jadi membantu kita untuk memudahkan mengaplikasikan di mata gitu kali ya. Cuman terlalu letoy aja gitu loh menurut aku. Cuman overall maskaranya bagus, aku suka sama maskaranya. Jadi mending kalian cobain aja maskaranya daripada eyelinernya. Dan last but not least, kita bakalan coba produk bibir dari Madame G ini. Aku cuman punya dua, jadi kita bakalan cobain dua-duanya sama-sama. Yang pertama aku bakalan bahas produk bibir yang aku beli sendiri. Ini tuh Magnifique Lip Crayon Satin dari Madame G. Dan ternyata setelah produknya datang itu cukup mengecewakan guys, karena ketika aku buka tadi dia tuh kayak langsung patah gitu produknya, aku nggak tahu kenapa. Cuman setelah aku swatch di tangan tuh bener-bener lembut banget teksturnya. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, teksturnya moist banget ketika aku swatch di tangan, dan itu sama banget ketika aku juga aplikasiin di bibir aku. Bener-bener moist banget teksturnya, enak juga. Dan dia juga bukan tipikal produk lipstick yang langsung kering gitu. Pokoknya aku suka sama lipstick yang ini. Aku merekomendasikan kalian buat coba. Oke guys, jadi ini adalah hasil pemakaian lip cream Madame G yang Brilliant Moist. Entah kenapa aku lebih suka tekstur si lip crayon tadi daripada lip cream yang ini. Karena menurut aku ini tuh jauh lebih berminyak gitu daripada yang lip crayon tadi. Dan ketika dipakai di bibir juga nggak enak, kayak kerasa ada minyak yang menempel di bibir kita gitu. Tapi lip cream ini nggak jelek, lip cream ini bagus. Dan untuk packaging dari lip cream ini sendiri klasik sama seperti bentuk lip cream yang lain.
Dan aplikatornya juga oke menurut aku, bentuknya angle gitu sama seperti aplikator lip cream pada umumnya. Oke guys, itu aja buat video hari ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian enjoy nontonnya karena aku sangat menikmati proses pembuatan video ini. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa di like video ini, terus kalian komen dan kalian subscribe channel ini. I'll see you guys on my next video. Goodbye. I know this. I know.